warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Masa muda, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja sebagai penentu maju dan mundurnya suatu negara, sebab terbukti sejak zaman dahulu kala hingga saat ini ataupun masa yang akan datang sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja sebagai tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsanya, sebagaimana menurut Syekh Mustafa Al-Quraini, seorang penjaga Mesir, berkata, "Inna fi yati syubbanil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka di kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dengan landasan di kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. lagi Maha Penyayang. Dan janganlah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya.
Imam Hafidz Imamuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'annya menyebutkan dari riwayat Ibnu Abbas bahwasannya ayat ini diturunkan berkenaan orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang berupa kemudaratan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk mengubah wasiat itu menjadi ketakwaan dan kebaikan. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia untuk meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental ataupun intelektual. Profesor Dr. Gigi Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang terakhir dan yang paling ditakuti adalah lemah akhlak. Perlu kita ketahui, pemuda saat ini seringkali gagah-gagahan seenaknya sendiri. Sebagaimana sifat tersebut telah disenandungkan oleh Bang Haji Roma Irama dalam lagunya yang berjudul Darah Muda. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau kalah tak peduli. Darah muda, teneng. Wahai kawan, para remaja, berpikirlah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, jika sifat tersebut melekat dalam jiwa pemuda dan jiwa remaja, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai Virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan penghancur pembangunan. Sebagaimana menurut makalah ulama mengatakan bahwasanya syubbadul yaum rijalul qad, pemuda saat ini ialah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita renungkan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami berikan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai pemuda dan remaja saat ini ataupun yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap nusa, bangsa, dan agama.
Marilah kita sing-singkan tangan kita, langkahkan kaki kita ke depan dengan belajar dan Belajar. marilah kita tinggalkan generasi yang lemah, baik fisik, Mental. ataupun Intelektual. untuk menutup syarhil Quran dari kami. Izinkan kami untuk menyanyikan lagu yang berjudul Ojo Dibandingke yang dipopulerkan oleh Farel Prayoga yang kami ubah liriknya. Bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat. Berlandaskan iman dan takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan zaman harus ditopang dengan iman dan takwa. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini ada cinta untuk negeri. Hadirin dan para juri, kami akhiri syarhil Quran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allama baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian dan teman-teman yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Media sosial layaknya pisau bermata dua yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Media sosial sebagai sarana membantu membangun relasi untuk saling berkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk menghasilkan pundi-pundi. Namun hadirin, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda, adu domba, penipuan, dan lain-lain. Betapa banyak pengguna media sosial yang tidak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya. Maka kami bertiga dalam Syarhil Quran ini akan memberikan tema etika berkomunikasi di media sosial, berlandaskan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan dosa-dosa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang agung. Maha benar Allah atas segala. Maksud kaulan sadida di dalam tafsir Sawi dijelaskan, yakni kaulan sadida ay al-muradu kaulan fihi ridallah. Dengan artian perkataan yang benar itu adalah perkataan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berita hak sekarang ini merajalela, membuat kegelisahan, rasa benci dan ketakutan. Bahkan bisa membunuh karakter karena berisi kecurangan. Namun hadirin, banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan di media sosial disebabkan akun-akun palsu. Oleh karena itu, berhati-hatilah hadirin, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Baca dan pahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menyebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi penjara bagi orang lain dan penyesalan bagi kita. Namun hadirin semua, jadilah penyampai kebenaran. Setuju? Setuju. Lalu bagaimanakah tuntunan Al-Quran agar terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahu maulanal azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohannya, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Maha benar Allah atas segala firman. Menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insyaiyah yang mengandung suatu instruksi. Dan asbabun nuzul ayat ini di kitab Hasyiah Sawi dijelaskan. Halaman 140 disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Alqamah bin Nadia dan Ummu Salamah, berkenaan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Hubba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang padamu orang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah. Hadirin saudara sebangsa dan tanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Dan jangan sampai kita
Tuhan kita. Sesungguhnya kita hanya menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin saudara dan setanah air, sebagai kesimpulannya, sebagai tema yang bertiga, pilih yang pertama. Etika berkomunikasi di media sosial telah diatur pada Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2019. Dan yang kedua, seluruh rakyat Indonesia, mari saling menjaga dan saling mengingatkan sama. Tunjukkan etika eksis jika di media sosial. Dan yang ketiga, waspadalah dari berita hoax. Apapun tampilan, jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia dan cinta Pancasila. Inilah yang bisa disampaikan. Bila ada kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah. Bila ada kesalahan, maka dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutlah salam kami. Salam yang takkan pernah kalah dengan syahdunya kicauan burung merpati. Salam yang takkan pernah kalah dengan kecantikan Siti Aisyah. Salam yang takkan pernah kalah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dan salam yang takkan pernah kalah dengan tajamnya pedang Sayyidina Ali. Sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami muliakan, ustadz dan ustadzah yang kami taati, serta hadirin yang kami muliakan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan. Boleh tidak? Tentang Islam rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan kelembutan Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan para kafir Quraisy lainnya. Dengan kasih sayang, beliau berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Jawa. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, Mengajak bukan menginjak, merendam bukan mendendam, mendidik bukan menghardik, bersikap ramah bukan marah. Islam itu lurus dan toleran sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ahabbud dini ilallahil hanifiyatus samha, yang artinya
Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sebarkan Islam yang lurus, toleran, dan moderat. Stop radikalisme dengan cara pertama, mari mempelajari Islam, perdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua, mari mengeluarkan emosi, perkuat ukhuwah agar tidak menang sendiri. Mari kita saling menyayangi dan mengasihi. Mari kita jaga NKRI dengan Islam. Bersama kita, santri hebat, bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Undur maqala wala tandur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.